Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube aku, Putri Deni Sausan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Bank Syariah. Sebelumnya, aku ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Putri Deni Sausan, nomor BP 20160500001, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Teman-teman sekalian pasti penasaran kan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah. Yuk, daripada penasaran, mari nonton video aku sampai habis. Sekarang kita harus mengetahui terlebih dahulu, Bank Syariah memiliki 3 kegiatan. Yang pertama funding, yang kedua lending, yang ketiga service. Kegiatan funding merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan lending yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat tadi kepada masyarakat kembali. Selanjutnya service. Di sini Bank Syariah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dan pada service ini Bank Syariah mendapatkan fee atau ujroh sebagai balas jasa dari nasabah kepada bank yang telah memberikan jasanya kepada nasabah tersebut. 3 kegiatan inilah yang nantinya akan membedakan antara Bank Syariah dengan bank konvensional. Di mana pada bank konvensional terdiri dari 2 kegiatan, yaitu funding dan lending. Bank konvensional hanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dan juga pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yang mana bunga itu berorientasi kepada riba. Sedangkan riba itu diharamkan di dalam Islam. Dan pada transaksi di bank konvensional tidak ada kesepakatan dilakukan di awal transaksi tersebut. Sedangkan pada bank syariah terdapat satu kegiatan tambahan, yaitu service atau penyaluran jasa kepada masyarakat. Dan juga pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem bunga, yang mana bagi hasil ini berlandaskan kepada akad-akad syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI. Dan juga pada saat transaksi di bank syariah terdapat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu di awal maupun di akhir transaksi. Kita seringkali mendengar bahwa pendapat masyarakat sekitar menyebut bahwa bank syariah itu tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Bagi hasil di bank syariah itu tidak ada bedanya dengan sistem bunga di bank konvensional, atau pembiayaan di bank syariah itu tidak ada bedanya di kredit atau pinjaman di bank konvensional. Sebenarnya tidak seperti itu, karena bank syariah ini tidak berorientasi kepada riba. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan profit oriented atau berorientasi kepada keuntungan. Dan bank syariah juga seperti itu. Bank syariah juga menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Di sini bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana bagi hasil tersebut sesuai dengan akad-akad syariah, yang dimana akad-akad tersebut telah dikeluarkan oleh fatwa-fatwa DSN MUI dan juga halal oleh ajaran Islam. Dan juga di dalam akad-akad tersebut ada salah satu akad yang tidak memberikan biaya tambahan kepada nasabahnya. Contohnya saja akad tabarok atau tolong menolong. Di sini bank syariah berani memberikan pembiayaan kepada nasabah yang dipilihnya, kemudian nasabah tersebut mengembalikan uang sebesar dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Baik, kemudian kita nanti akan membahas mengenai 3 kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Kegiatan pertama bank syariah yaitu funding. Funding di sini yaitu bank syariah menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat, di mana di sini bank syariah menawarkan produk simpanan yang ada di perbankan syariah kepada masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito. Di dalam perbankan syariah tentu saja memiliki produk-produk perbankan yang nantinya produk tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan dan berlangganan di perbankan syariah. Produk-produk tersebut memiliki 2 orientasi, ada yang berorientasi untuk simpanan dan juga ada berorientasi untuk investasi. Contohnya saja tabungan. Tabungan memiliki 2 orientasi, yaitu untuk simpanan dan juga investasi. Sedangkan giro hanya untuk sebagai simpanan dan deposito untuk berinvestasi. Baik, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tabungan, giro, dan deposito. Tabungan ini merupakan produk simpanan yang dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Dapat digunakan, dapat ditarik melalui slip penarikan.
dan sesuai dengan waktu jam kerja masing-masing bank syariah. Dan juga dapat ditarik melalui kartu ATM selagi ada saldo di dalam rekeningnya masing-masing. Dan produk tabungan inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya giro. Giro merupakan produk simpanan yang dimana penarikannya hanya menggunakan cek atau bilet giro. Biasanya giro ini digunakan oleh pebisnis atau pedagang besar untuk memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran yang berjumlah besar. Karena nasabah atau pedagang merasa kurang aman dalam membawa uang dengan jumlah besar, cukup dengan membawa cek atau bilet giro, maka uang tersebut dapat aman dan lancar sampai transaksi selesai. Selanjutnya deposito. Deposito merupakan produk investasi di mana penarikannya ditetapkan dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Itu ada jangka waktu 1 tahun, 6 bulan, maupun 1 bulan ataupun 3 bulan, tergantung kesepakatan antara bank dengan nasabah. Masing-masing produk juga dilandaskan oleh masing-masing akad. Contohnya, pada produk yang berorientasi untuk simpanan ada akad wadiah atau titipan, sedangkan produk untuk investasi ada akad mudharabah atau bagi hasil. Yang pertama, produk tabungan. Tabungan memiliki 2 akad karena berorientasi bisa sebagai simpanan dan juga sebagai investasi, yaitu ada tabungan wadiah dan juga tabungan mudharabah. Masing-masing tabungan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah ini menggunakan akad wadiah atau akad titipan, di mana pihak penitip menitipkan dananya atau barangnya ke penerima titipan, yang dimana barang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Dan penerima titipan berhak mendapatkan balas jasa atau imbalan atas keamanan dari barang yang dititipkan. Dan di dalam perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan wadiah, di mana nasabah menitipkan uangnya di bank syariah. Dan bank syariah di dalam fikih bank syariah diperbolehkan untuk menerima balas jasa atas keamanan uang yang dititipkan oleh nasabah tersebut. Namun bank syariah di sini menggunakan dana yang dititipkan tadi untuk pembiayaan kepada masyarakat lainnya, sehingga setelah melakukan pembiayaan tersebut, apabila bank mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat diberikan kembali kepada nasabah dalam bentuk bonus. Namun bonus ini tidak diperjanjikan di awal oleh pihak bank, dan bank tidak wajib untuk memberikan bonus kepada nasabahnya, karena di sini akad wadiah itu hanya berorientasi sebagai simpanan atau titipan. Sedangkan untuk ingin mencari keuntungan, maka itu lain lagi akadnya, seperti menggunakan tabungan mudharabah. Selanjutnya tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, di mana mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, di mana terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak dan keuntungannya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan tersebut. Pada perbankan syariah, nasabah melakukan kerjasama dengan bank syariah sehingga nanti keuntungannya dapat dibagi dalam bentuk nisbah persentase. Namun hal tersebut tidak bisa dijanjikan di awal dalam bentuk nominal rupiah, karena di sini nisbah tersebut hanya bisa ditentukan dalam bentuk persentase saja. Contohnya, jika kita memiliki uang 10 juta, maka kita ingin membuat tabungan mudharabah dalam tujuan investasi, maka kita tidak bisa meminta imbalan atau keuntungan sebesar 3 juta rupiah, namun kita hanya bisa melakukan kerjasama kepada bank dalam bentuk persentase, seperti bank menyepakati 50%, 50% atau 75% dan 25%. Beda antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah. Pada tabungan wadiah ini nasabah tidak dikenakan biaya administrasi, sehingga uang yang dititipkan oleh nasabah utuh seutuh-utuhnya ketika nasabah menarik kembali uangnya, karena di sini nasabah hanya berorientasi untuk simpanan dan juga titipan. Sedangkan pada tabungan mudharabah, nasabah dikenakan biaya administrasi karena memang tujuannya adalah untuk investasi, maka bank dapat juga mengambil keuntungan dari dana yang diinvestasikan tersebut. Dan masing-masing akad
tabungan tadi, yaitu Wadiah dan Mudharabah, memiliki kelebihannya masing-masing. Di antaranya tabungan Wadiah memiliki kelebihan antara lain keamanan yang sempurna ketika nasabah menitipkan dananya di bank syariah, dan juga nantinya nasabah akan mendapatkan bonus atau keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah setelah menyalurkan dana nasabah tersebut. Namun keuntungan bonus tersebut tidak bisa diperjanjikan di awal karena bank syariah tidak wajib memberikan bonus atau imbalan kepada nasabah. Selanjutnya, kelebihan pada akad tabungan mudharabah. Mudharabah ini memang prinsipnya untuk berinvestasi, maka nasabah dapat mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasilnya. Selanjutnya, produk giro. Giro ini berlandaskan kepada akad wadiah saja karena memang giro berorientasi kepada simpanan. Di sini pihak pemilik giro menitipkan dananya kepada bank syariah, dan juga nanti sama-sama mendapatkan kelebihan, yaitu rasa aman dari menitipkan dananya tersebut. Selanjutnya, produk investasi deposito. Deposito hanya menggunakan akad mudharabah karena memang orientasinya untuk investasi, dan akad mudharabah ini menggunakan sistem bagi hasil, di mana pemilik dana atau deposan menginvestasikan dananya ke bank syariah, dan di sana terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada saat nasabah datang ke bank syariah, maka terjadilah transaksi dan juga kesepakatan untuk mengambil deposito tersebut, di mana bank syariah dapat menawarkan beberapa persentase keuntungan yang bisa dikeluarkan oleh bank tersebut. Namun nasabah juga bisa menawarkannya lagi. Sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa kita sebagai nasabah bisa bernegosiasi kepada pihak bank untuk keuntungan yang lebih besar, dan itu juga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara bank dan nasabahnya. Baiklah, untuk kegiatan bank syariah selanjutnya, yaitu lending dan service, akan dijelaskan secara detail dan lebih rinci lagi. Selanjutnya, kegiatan bank syariah yang kedua, yaitu lending. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah dilakukan funding atau penghimpunan dana, maka bank syariah akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali. Jadi dana yang telah dihimpun oleh bank tadi tidak mungkin didiamkan saja oleh bank, karena fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediari. Sehingga bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, maka uang yang sudah terkumpul itu kemudian diberikan lagi kepada masyarakat atau disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional, uang atau dana yang sudah dihimpun di bank konvensional kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman, yang mana sistem kredit ini akan menimbulkan atau berkonsep kepada bunga. Pada bank syariah tidak ada lagi istilah bunga dan juga pinjam-meminjam, akan tetapi dana yang disalurkan berkonsep kepada pembiayaan. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan pola-pola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan terdapat pula beberapa macam pola-pola yang digunakan. Ada 3 pola yang dapat digunakan dalam penyaluran dana pada perbankan syariah, yaitunya ada jual beli, ada bagi hasil, dan sewa menyewa. Yang pertama, jual beli. Dalam jual beli terdapat 3 aspek, yaitu ada murabahah dan juga salam dan juga istisna. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jual beli murabahah atau jual beli margin. Jual beli murabahah ini yaitu bank syariah memiliki pengertian di mana murabahah adalah bentuk perjanjian jual beli antara pihak bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati di antara kedua belah pihak, yaitu antara bank syariah dan nasabah. Murabahah ini disebut juga sebagai sebuah proses transaksi jual beli, di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah
diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank syariah sesuai dengan permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya, saya sebagai seorang penjual handphone, saya membeli handphone itu seharga 2 juta rupiah, kemudian saya menjual kembali kepada nasabah sebesar 2.500.000 rupiah. Dan besarnya keuntungan yang saya peroleh yaitu sebesar 500.000 dan harga pokok dari barang itu sebesar 2 juta. Hal ini saya jelaskan kepada nasabah di awal perjanjian, berapa modalnya dan berapa keuntungan yang saya dapatkan. Jual beli seperti ini dinamakan dengan jual beli murabahah. Jadi ada keuntungan yang diambil oleh penjual dan keuntungan itu dijelaskan di awal, sehingga telah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu jual beli salam atau jual beli pesanan dibayar di muka. Jual beli dengan akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan, tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Maksudnya pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada penjual dan mengemudiankan barangnya. Contohnya, aplikasi akad salam pada lembaga keuangan syariah diterapkan dalam bentuk salam paralel, yang mana salam paralel ini digunakan untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Salam paralel maksudnya adalah melaksanakan dua transaksi, yaitu antara bank dan nasabah, serta antara bank dengan supplier atau pemasok. Di sini nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang kepada bank syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertaniannya. Bank menyanggupi permohonan tersebut dengan menyerahkan dana kepada nasabah dalam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam oleh petani. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai simpanan, bank melakukan akad salam kepada pembeli kedua, yaitunya bulog dan grosir. Inilah yang dikenal dengan salam paralel di perbankan syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu jual beli istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dipesan jual beli istisna. Diterapkan pada pembiayaan istisna paralel. Akad istisna saat ini juga diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau biasa disebut dengan KPR syariah. Selanjutnya yang kedua itu pola bagi hasil. Pada bagi hasil terdapat beberapa jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah dan juga pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pembiayaan musyarakah atau mitra join. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modalnya dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah ini bersifat profit loss sharing oriented, berbagi keuntungan sekaligus berbagi kerugian. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan musyarakah. Biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk pihak bank. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah.
atau pembiayaan usaha. Pembiayaan akad mudharabah merupakan pembiayaan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak bank syariah atau sahibul mal sebagai pihak yang menyediakan dana atau modal 100%. Pembiayaan mudharabah ini bersifat profit sharing oriented, berbagi keuntungan tetapi tidak dengan kerugian, karena kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal atau bank syariah itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh bank jika kerugian itu tidak berasal dari faktor kesengajaan dari nasabah. Selanjutnya, sewa menyewa. Dalam sewa menyewa terdapat beberapa akad yang digunakan, yaitu akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa yang mana nasabah datang ke bank syariah dengan maksud mengajukan pembiayaan untuk menyewa suatu objek. Contoh aplikasi dari ijarah adalah seorang nasabah yang ingin menyewa sebuah rumah mendatangi bank syariah untuk meminta pembiayaan. Kemudian bank syariah memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang ingin menyewa rumah tadi. Balas jasa yang didapatkan oleh pihak bank syariah itu berupa ujrah atau upah. Selanjutnya, akad ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah mutahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa atau mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga dari bank syariah yaitu service, yaitu memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang mana bedanya dengan bank konvensional, jasa yang ditawarkan oleh bank syariah menggunakan akad-akad perbankan syariah. Yang pertama, akad wakalah. Wakalah adalah menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, di mana yang memiliki kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah dalam bank syariah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak bank untuk melakukan satu kegiatan atau jasa, karena nasabah tidak dapat melakukan sendiri jasa tersebut. Contoh dari pengaplikasian wakalah di dalam perbankan syariah adalah transfer jasa bank syariah di dalam pengiriman uang, yang mana bank syariah mewakilkan nasabah yang ingin mengirimkan sejumlah uang ke rekening lain. Kemudian ada clearing, penagihan warkat-warkat yang dilakukan oleh bank syariah. Ada juga commercial documentary collection, dan ada juga financial documentary collection. Yang kedua yaitu kafalah atau penjaminan. Adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Aplikasi kafalah dalam perbankan syariah adalah pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Yang ketiga yaitu ada sarf atau falas atau valuta asing. Al-sarf yaitu jual beli sesuatu mata uang dengan mata uang lain baik sejenis maupun tidak sejenis, yakni jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dinar, atau dinar dengan dirham secara tunai. Yang keempat yaitu rohan atau gadai. Salah satu produk yang paling diminati nasabah di perbankan syariah adalah pembiayaan rohan. Pembiayaan rohan adalah produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ujrah, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Gadai emas contohnya yaitu gadai emas di bank syariah. Selanjutnya itu yang kelima, hiwalah. Hiwalah adalah memindahkan tanggung jawab utang orang yang berutang dan berpiutang menjadi tanggung jawab orang yang berutang, sehingga orang yang berutang bebas dari utangnya. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi seperti anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat sampai penerimaan pembayaran. Baik, itulah video aku mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Aku harap teman-teman semuanya dapat memahami dan mengambil pelajaran dari video yang aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.